jumpa kembali di channel saya ini teman. Di sini saya telah membeli bibit ikan mas, bisa teman-teman lihat. Yang akan rencananya untuk saya tempatkan di akuarium paling atas ya teman, yang kosong itu ya teman. Sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya dukung channel ini ya teman, dengan cara subscribe agar saya tetap semangat ya teman untuk membuat konten-konten selanjutnya yang tentang budidaya ikan di dalam akuarium. Dan rencananya ikan mas ini akan menjadi bagian dari video update mingguan akuarium saya ya teman. Untuk itu pantangin terus ya teman video ini ya. Dan juga bila teman-teman penasaran updatean dari minggu ke minggu, bisa teman lihat video-video saya sebelumnya ya teman. Di sini saya ingin memberikan sedikit tips atau sedikit tutorial bagaimana penanganan bibit ikan sebelum masuk kolam kita. Yang maksudnya kolam kita ini kolam akuarium, ya terserah bila teman punya kolam terpal, kolam beton, ataupun jenis kolam yang lain. Yang saya punya hanyalah akuarium ya teman. Tips yang dimaksud atau tutorial yang dimaksud itu penanganan saat kita membeli bibit ya teman. Tentunya yang kita perhatikan yaitu bibitnya ya teman. Ikannya lincah seperti ini ya teman. Ini bibit ikan mas, ukurannya variasi. Ini saya beli di petaninya, beli literan ya teman. Yang ukuran ikannya ini, ukuran bibitnya ini ukuran 2 cm sampai 4 cm seperti ini ya teman. Bervariasi ukurannya, bisa teman lihat ya, biar fokus dulu ya teman. Ukurannya bervariasi ya teman, ada yang kecil, ada yang besar, tapi dengan range 2 sampai 4 cm ya teman. Ini ya teman ikannya. Ini 1 liter berisi, kata petaninya yang udah sering menjual literan itu, berisi kisaran 300 sampai 350 ekor ya teman. Jadi rencananya kalau ikan sebanyak, kita anggaplah 250 ekor ini, kita taruh di akuarium saya yang paling atas, dan akan saya rawat hingga besar nanti. Dan tentunya akan saya laporkan dari minggu ke minggu ya teman. Simak terus video ini, dukung terus channel ini agar saya tetap semangat untuk melaporkan kondisi dan juga perkembangan ikan mas ini ya teman. Di sini saya memberikan bagaimana cara saya mentreatment ikan atau benih ikan ini sebelum masuk akuarium saya. Yang pertama, kita siapkan dulu wadahnya ya teman. Wadah berisi air. Silakan kalau teman mau mengisi airnya ini tak menggunakan air sumur. Kalau untuk air PDAM, 1 hari atau 2 hari sebelumnya mesti diendapkan dulu ya teman. Nah, setelah diendapkan, kita beri garam ikan ya teman. Garam ikan secukupnya, tujuannya agar ikan ini tidak stres dari perjalanan dan meminimalisir penyakit ya teman.
kita tidak tahu benihnya ini bagaimana treatmentnya dari petaninya. Yang jelas namanya penjual pasti menjual yang baik-baik, dan kita tidak tahu apa saja yang telah mereka lakukan terhadap benih ikan ini. Nah, di sini saya udah treatment kurang lebih 1 jam. Air ini saya telah isi garam ikan, saya biarkan ikannya selama 1 jam di wadah ember ini, dan jangan lupa diberi aerator ya teman. Nah, bisa teman-teman lihat ada beberapa ekor ikan yang mati, itu menandakan bisa jadi ikannya stres karena dalam perjalanan ya lumayan jauh ya teman, bisa sekitar 7 km dari rumah saya, dan bisa jadi ikannya itu dari awal sudah terserang penyakit ataupun juga benihnya kurang bagus ya teman. Jadi treatment awal ini berfungsi untuk memfilter, bagaimana maksudnya filter ini kita bisa mensortir ikan yang bagus maupun ikan yang sakit. Dan ciri-ciri ikan yang sakit ya seperti ini teman, kalau kita ambil menggunakan tangan atau serokan, ikannya akan lincah atau masih kelihatan segar ya teman. Berbeda seperti yang ini, tanpa kita serok pun, kita ambil dengan tangan pun, dia akan tetap lemas. Sebenarnya ini ikan ini masih hidup ya teman, cuma dia kayak menggap-gap, kayak kekurangan oksigen. Tapi kita akan pisahkan. Jadi hanya ikan yang segar, ikan yang sehat yang akan kita masukkan ke dalam akuarium ini ya teman. Jadi kesimpulannya, pada saat kita beli bibit ikan, kita jangan dulu masukkan ke dalam kolam kita. Kalau ya di sini akuarium saya ya teman. Jadi kita sterilkan dulu ikannya, maksudnya sterilkan dulu. Kita sortir mana ikan yang sehat, mana ya ikan yang berpotensi mengundang penyakit. Caranya, sebelum kita tebar, kita siapkan dulu wadah yang berisi air secukupnya. Terus kita larutkan garam ikan ke dalam ini, ke dalam wadah yang telah kita berisi air. Terus ikannya kita buka dari kemasan atau dari plastiknya, kita biarkan selama 1 jam ya teman. Itu cara saya memfilter atau mensortir ikan yang sehat maupun ikan yang sakit. Nah, sekian dulu sedikit tips tutorial dari saya ya teman. Dan bila bermanfaat, silahkan share ke teman yang lain agar sama pemula dan juga pembudidaya ikan bisa saling berbagi ilmu dan juga dukungannya ya teman, agar saya tetap semangat dan juga melaporkan update mingguan tentang perkembangan dan juga kondisi ikan masa ini ya teman. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih yang telah menonton video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan luka subscribe-nya ya teman. Bye.